Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi sekali lagi ya. Hari ini kita akan ujian praktik. Namun sebelumnya Ustaz akan menginformasikan bagaimana model ujian praktik kita pada hari ini. Yang pertama, ujian praktik kita hari ini berupa tugas proyek yang kita kerjakan. Jadi kita tidak mengerjakan tugas produk ya, tapi proyek, soal praktik yang kita langsung hitung konsep tentang apa? Tentang gerak. Jadi ujian praktik pada hari ini yaitu tentang konsep gerak. Namun untuk membantu anak-anak Ustaz semuanya, kita akan melakukan dua tahap. Yang pertama tahap simulasi, yaitu tahap penjelasan bagaimana kita nanti mengerjakan soal. Baru setelah itu kita mengerjakan ujian praktik ya, baik yang di rumah maupun yang ada di studio hari ini, studio sekolah maksudnya ya. Kita sama-sama ujian dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang pertama Ustaz akan melakukan penjelasan dulu ya. Baik. Ya, penjelasannya benar, bagus sekali. Nanti catat di buku catatan ya penjelasannya ya. Catat di buku catatan. Naam. Baik anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Alhamdulillah sehat luar biasa ya. Seperti hari ini kita didukung sekali, mataharinya tidak terlalu terik ya, sehingga kita merasa tetap kondisi lembab ya kan. Tadi mungkin semua sudah di di termogan ya kan, dengan kondisi tidak ada yang panas ya kan. Kalau udah panas dia udah suruh pulang ya. Nah, baik anak semuanya, perhatikan nanti antum cara menjawabnya seperti ini ya, seperti yang Ustaz buat ya, seperti ini. Nomor 1, sekarang lihat ya, ini nanti dibuat di buku catatan ya. Baik ya, ini adalah model uji praktik PTS 1 kelas 8. Sebuah mobil jenazah, serem ya, berjenazah nih, karena semua bakal mati ya. Ya, ini mengingatkan kita ya, semua orang yang bernyawa itu insya Allah ya, namanya bernyawa itu pasti mengalami mati ya. Melaju dengan kecepatan ya. Lambang kecepatan apa? DIK ya, diketahui. Lambang kecepatan apa anak-anak? V, velocity ya. Bahasa Inggris kecepatan velocity kan? Maka lambangnya adalah V kecil ya. Kecepatan katanya 1000 meter per sekon. 1000 meter per sekon. Sudah? Nah, setelah 20 detik, yang satuannya detik apa itu? Waktu T ya. Setelah 20 detik, sekon boleh, karena sekon sama detik sama ya. Mobil jenazah tersebut memiliki kecepatan 500 meter per sekon. Berarti ini awal P0, PT, P akhirnya 500 meter per sekon. Dia dari 1000 sampai 500 semakin cepat atau semakin lambat? Makin lambat ya. Nah, VT ya, kecepatan akhir. Berapakah percepatan yang dialami mobil jenazah tersebut? Maka ditanya DIT. Percepatan lambangnya apa? A. A itu apa? Percepatan. V. Ini. VT. T ini ditanya ya. Ini T waktu. VT. Oke ya. Ini sebenarnya V aja sebenarnya. Kenapa ditambah V0 sama VT Ustadz? Karena ya, V0 itu melambangkan awal atau mula ya. Kecepatan awal. Sedangkan VT itu kecepatan akhir. Nah, ditanya A, apa itu A tadi? Percepatan ya. A itu percepatan. Saya buat di sini. Percepatan. V itu kecepatan. Karena ada 0 maka kecepatan awal. V ini kecepatan juga, kecepatan akhir. Atau pada waktu ini kan PT, T ini maksudnya, gitu ya. Kenapa akhir? Karena sudah selesai waktunya kan? Yang ditanya pada soal ini. Gimana, paham ya? Baik.
Ini tentang gerak. Yang kemarin kita pelajarin, gerak itu ada dua, ya. Yang kita pelajari kemarin, yaitu ada GLBB dan ada GLB. GLB dan GLBB. Dan kita juga sudah pernah apa? Pernah menuliskan rumus masing-masing. Ya, menuliskan rumus masing-masing. GLB rumusnya apa? S sama dengan V kali T. GLBB apa? Ada 3 rumusnya kan? Ada 3. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 plus minus AT. Yang kedua, apa lagi nak? VT sama dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S. Ada di catatannya tuh? Ada nggak? Ada kan? Ayo dibuka. Satu lagi apa rumusnya? Ada 3 kemarin. S sama dengan V0T atau V0 kali T plus minus setengah AT pangkat 2. Ada nggak di catatan rumus ini? Ada nggak? Ada nggak rumusnya di buku catatan? Tak ada? Ada kan? Oke, ada ya, alhamdulillah. Yang nggak ada mungkin dia ketinggalan sessionnya ya. Iya. Nah, sekarang kita akan pakai rumus yang mana? Rumus yang GLB atau GLBB? GLBB. Kenapa pakai GLBB? Karena ada perubahan kecepatan. Nah, di mana perubahan kecepatan itu adalah percepatannya. Sedangkan kalau untuk GLB nggak ada berubah-berubah kecepatannya kan? Kalau misalnya PT-nya 1000 ya udah nggak ada yang lain, ya kan? Nah, itu bedanya. Sekarang untuk mencari A, ya Ustadz bantu. Kira-kira rumus yang mana? Ini rumus nomor 1, rumus nomor 2, atau rumus nomor 3? Pakai rumus nomor 1. Kenapa? Karena pada soal ini yang ada cuman V0, T dan VT. Nggak ada S kan? Nggak ada S kan? Maka kita pakai rumus nomor 1. Gimana? Paham? Paham ya? Gimana rumusnya? Ini dia. Ya, VT sama dengan V0 plus minus AT. Kemarin kan sudah jelaskan apa maksud dari plus minus ini. Ada yang ingat? Kapan tambah, kapan kurang? Kan nggak mungkin dua-duanya, ya kan? Salah satu. Nah, sekarang lihat soalnya. Ini mengalami perlambatan atau mengalami percepatan? Perlambatan. Dilihat dari awal kecepatannya 1000 jadi 500. Maka ketika perlambatan rumusnya kurang, ya kan? Ketika percepatan rumusnya tambah. Kecepatan itu berubah kalau misalnya mengalami percepatan. Contoh nih, 1000 menjadi 2000. Berarti percepatan, ya kan? Makin cepat, ya kan? Kalau ini, ya? Iya bener, ya plus aja, ya. Nah jadi, tapi di sini ditanya apa? Sementara yang dialami apa? Perlambatan. Jadi nanti kita boleh pakai min, boleh pakai plus, tapi ingat ditanya percepatan, ya kan? Karena ditanya percepatan, nanti otomatis jawabannya minus atau plus? Minus, betul. Kenapa minus? Karena mengalami perlambatan. Jadi langsung aja anak Ustadz pakai rumus ini, ya. Dari sini kita turunkan, ya kan? VT, ya kan? V0-nya pindah ruas, jadi kurang V0. Kenapa kurang? Karena ini positif, ya kan? Karena pindah ruas sama dengan pindah kemari sebelah kiri, jadi minus P0. Sama dengan, ya, kita buat tambah nggak apa-apa. Kita buat tambah, kenapa? Karena kan di sini nanti jawabannya minus, ya kan? Oke, A kali T, A kali T. Yang ditanyakan A ya, maka rumus apa? A sama dengan VT kurang V0 dibagi dengan T. Udah, kita langsung pakai rumus ini aja yang usah kasih satu rumus lagi tulis ya.
Ini rumusnya. Untuk menjawab soal ini, gitu. Tinggal kita masukkan saja anak-anak. A sama dengan VT-nya berapa tadi? 500. Kurang V0-nya 1000. Dibagi 20 sama dengan 500 kurang 1000. Hah? Iya, minus, pakai minus lah, karena kan 1000 kurang 500 baru 500 ya kan. Kalau dibalik 500 kurang 1000 berarti minus per 20 sama dengan 0 habis 1, 50 bagi 2 minus 25. Jadi jawabannya adalah minus 25. Jadi percepatannya minus 25. Kenapa pakai minus? Karena dia mengalami perlambatan. Paham? Kalau dia percepatan dia positif. Gimana? Udah ngerti? Silakan tulis dulu nomor 1. Karena nanti ada sesi 2 dan 3. Karena hanya aja 3 soal. Pahami dulu ini. Kalau belum paham silakan tanya ya. V. S itu jarak. Ini kan? Ini S, ini S, ini S ya. Bahasa Inggrisnya space. Maka jarak S space ya. Kayak spasi di komputer, spasi ya kan? Spasi itu diambil dari itu, jarak ya. S lambangnya. Bagus pertanyaannya. Ada yang lain? Itu GLBB. Iya, ini untuk GLBB ini. Ini GLBB ya, benar. Kalau ada yang kurang paham silakan tanya ya. Jadi intinya langsung aja kita pakai rumus ini. Gitu ya. Ada pertanyaan? Nggak boleh ya. Nah, oke, sekarang dipahami dulu, sekaligus dihafal juga, diamati, dan betul-betul diyakini ya. Nah, kalau misalnya belum paham sekarang, tanya sekarang ya. A percepatan. Bahasa Inggrisnya acceleration. Diambil awalnya abjadnya A ya. Acceleration. Kalau tahu akselerasi sama ya kan, percepatan juga. Iya, kita bahas dulu nih. Nanti baru kita ujiannya ya. Prakteknya sekarang. Nanti setelah ini ya. Setelah saya jelaskan. Minggu depan kita udah ujian tulis kan? Kalau nggak salah Ustadz. Jadi cek lagi jadwalnya. Iya, ada pertanyaan? Teman-teman yang lain? Teman-teman yang hadir di studio ini, studio kelas 8C ya, ada yang mau bertanya? Tidak ada ya, jangan malu-malu. Kalau kurang paham tanya aja. Tapi kalau udah paham ya alhamdulillah. Ya, kalau dia perlambatan berarti minus. Tapi nanti misalnya ada soal lain, ditanya berapakah perlambatannya, jadi nggak perlu pakai minus lagi. Orang udah tahu kalau perlambatan itu ya berkurang ya kan. Jadi nggak perlu buat lagi minus 25. Karena di sini ditanya percepatan, makanya percepatannya minus 25. Menandakan oh percepatan itu bukan cepat tapi lambat, ada minusnya, gitu ya. Paham ya? Perlambatan, berapakah perlambatannya? Perlambatannya 25. Enggak, misalnya kan A percepatan, Perlambatannya 25. Kenapa 25 Ustadz? Karena kalau kita menyebutkan minus lagi kan perlambat minus lagi gitu kan. Nah, cukup sekali aja. Lambatnya 25 meter per sekon gitu. Oh iya, satuannya meter per sekon kuadrat ya. Jangan ditinggal nih. Satuannya 25 meter per sekon pangkat 2 untuk satuan dari percepatan, satuan dari A ya. A itu satuannya meter per sekon kuadrat. Kalau kecepatan meter per sekon aja. Kalau untuk percepatan meter per sekon kuadrat ya. Oke. Nah ya, sudah hapus ya. Kita masuk ke model uji PTS yang praktek PTS yang kedua.
Gampang-gampang kok soalnya, tenang aja ya. Baik, soalnya kayak gini, bunyinya kayak gini ya. Nomor 2. Bunyinya seperti ini. Ali menaiki sepeda motor dari Masjid Mukhlisin ke Masjid Salam, melaju ke arah utara. BUTS, B barat, utara, timur, selatan gitu kan? Nah, ke arah utara katanya sejauh 7 km. Kita buat di sini Masjid Mukhlisin ya. Di sini gambar kita buat Masjid Salam. Nah, kita buat kayak gini ya. 7 km. Udah. 7 km ya. Ini hanya soal ya. Hah? Ini masih model simulasi ya. Nah, melewati jalur yang sama ya. Ustaz ulangi. Selanjutnya si Ali tadi kembali lagi ke Masjid Mukhlisin, balik lagi dah. Udah ke Masjid Salam, balik lagi dia kemari. Jaraknya sama nggak jaraknya? Sama-sama 7 kilo. Dia pergi 7 km, balik juga sama kan? Ya kan? Dengan posisi yang sama ya. Oke. Nah, pertanyaannya, berapakah jarak yang ditempuh oleh Ali? Ditanya adalah jarak. Paham ya? Baik. Ini adalah konsep tentang apa, Ustadz? Ini konsep tentang membedakan antara perpindahan dan jarak. Apa beda? Perpindahan lambangnya S, jarak juga S juga. Bedanya sekarang. Nah, penjelasannya seperti ini, Ustadz. Yang namanya jarak itu berarti seluruh jarak yang ia tempuh. Nah, bagus sekali, benar ya. Jadi jaraknya adalah 7 tambah 14 km. Itu jawabannya. Sementara Ustadz, kalau nanti ada soal ditanya perpindahan, berapa perpindahannya? Berapa perpindahannya? 7. Tapi dia tadi awal di sini. Terus dia balik lagi, kemari lagi. Di tempat yang sama nih masjidnya. Perpindahannya berapa? Perpindahannya adalah 0. Kenapa dibilang 0? Karena dia pergi balik lagi. Misalnya Antum, tadi siapa di kamar mandi, balik lagi kemari. Ada perpindahan nggak dia? Tidak ada, dia tetap di tempat. Gimana? Paham? Bisa ya? Misalnya Rizik pergi kamar mandi, balik lagi dulu sini. Pertanyaannya, ada nggak perpindahan? Tidak ada, karena dia balik lagi. Paham ya? Oke. Ya, kalau balik lagi baru itu jaraknya, perpindahannya. Paham ya? Ngapain dia balik lagi? Tidur mungkin gitu ya kan? Jangan tidur kamar mandi ya. Ya, paham nih, itu nomor 2. Mudah kan? Mudah nggak? Mudah sekali atau mudah aja? Mudah sekali ya. Insyaallah. Baik. Simulasi yang ketiga, saya hapus dulu. Ya. Dari Mukhlisin ke Salam jaraknya 7 km, balik lagi dia kemari, jaraknya berarti hitung semua jarak tempuhnya ya. Oke. Simulasi yang ketiga, yang terakhir, setelah ini kita akan uji PTS ya. 3 soal aja PTS-nya. Oke. Si Atun berkendara dalam lintasan 90 meter. Yang satuannya meter itu jarak apa? VT atau S? Diketahui. Yang satuannya meter, jarak, kecepatan atau waktu? Yang satuannya meter, 90 meter. Itu lambangnya apa? Jarak, kecepatan atau waktu? Jarak ya, Masya Allah, bener. Ada meter-meter berarti jarak, nggak mungkin waktu. Waktu itu kan sekon, jam, ya kan? Kalau misalnya dia kecepatan meter per sekon, ya kan? Oke, berarti adalah S, ya kan? Kenapa lambangnya S? Karena itu adalah jarak, space. Paham ya? Oke, lanjut. Dalam waktu 0,5 menit. Waktu itu apa? T. T sama dengan apa? 0,5
menit. Pertanyaannya, berapakah kelajuan kendaraan tersebut? Apa ditanya berarti? DIT ditanya. Apa ditanya? Kelaju sama dengan velocity. Kalau A percepatan ya. V berarti ya kelajuan atau kecepatan. Maka ini apa? GLB atau GLBB? GLB. Maka rumus GLB sebenarnya apa? S sama dengan V kali T. Tapi sekarang ditanya apa? V. Maka rumus P apa? S kali T. Dikali atau dibagi? Bagi ya, bagi T kan? Karena V sama T itu kali. Segitiga ajaibnya kayak gini. Siapa di atas? S ya. S di atas kan? Ini V sama T. Kalau ditanya V tutup, V sama dengan S dibagi dengan T. Kalau ditanya T, T sama dengan S bagi. Kalau ditanya S sama dengan V kali atau bagi nih? Kali. Kayak ini V kali T. Samping-sampingan kayak gini kali dia ya. Paham ya? Bisa? Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mengerjakannya, lihat dulu satuannya Ustaz. Ini meter udah pas dalam SI. Ini apa? Menit. Ubah kemana? Ke detik. 0,5 dari menit ke detik. Berapa menit? 1 detik. 1 menit berapa detik? 60 kan? 1 menit 60 berarti kali dengan 60. Boleh kita buat 5/10 boleh kan? Kali 60 kan? 0 habis. 6 kali 5 30. Berarti 30. Paham? Oke. Kita masukkan ya Ustaz. S-nya berapa? 90. Dibagi T-nya 30. Ini udah meter, ini detik atau sekon. 0 coret 9 bagi 3 3 meter per. Udah gitu aja selesai. Paham? Bisa? Nah, sekarang tugas antum hanya mengubah dari menit ke detik. Itu udah harus paham ya. Atau dari jam ke menit atau jam ke sekon ya. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan? Tulis dulu ya, sambil pahami. Kalau belum paham nanti ditanyakan ya. Ya. Ya, nanti lebih kurang kayak gini cara pekerjaannya ya. Oke. Atau mau yang beda? Lebih suka yang beda-beda, nggak apa-apa, nanti saya ubah nanti soalnya. Oke, sebelum kita ujian ada pertanyaan? Baik abang-abang semuanya yang soleh dan cerdas, Masya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Tanya aja kalau belum paham. Tapi kalau udah paham, Alhamdulillah kita lanjut ke soal PTS-nya. Udah paham semua ya? Sudah ya? Baik, ambil kertas lembarnya, tulis nama. Kertasnya jangan dikoyak ya, tapi diambil. Iya betul, Insya Allah. Jangan lupa tulis nama ya, nama dan kelas. Soal nomor 1 sebenarnya udah Ustaz buat, cuman qadarullah nggak bisa ditampilkan ya. Jadi Ustaz baca aja ya. Nomor 1. Jadi antum cukup buat diketahui, ditanya jawab kayak tadi ya. Jadi nanti tiga-tiganya Ustaz buat diketahui aja dulu. Paham ya? Nomor 1. Soalnya panjang, Ustaz baca aja ya. Apa-apa ya Bang? Nah, yang di rumah juga tinggal lihat aja ya. Nomor 1, Budi menaiki sepeda.
Mau langsung tulis soal boleh, mau cuma buat diketahui juga boleh. Ya, jadi nggak usah nggak nilai soalnya, tapi nilai jawaban nanti ya, sama caranya ya. Oke. Ulang, Budi menaiki sepeda dari musola ke Masjid Agung. Budi menaiki sepeda dari musola ke Masjid Agung, melaju ke arah barat sejauh 3 km. Seulang, Budi menaiki sepeda dari musola ke Masjid Agung, melaju ke arah barat sejauh 3 km. 3 km. Selanjutnya dia kembali lagi. Dengan melewati jalur yang sama. Selanjutnya dia kembali lagi dengan melewati jalur yang sama. Pertanyaannya atau DIT ditanya, berapakah jarak yang ditempuh oleh Budi? Hah? Ulang ya. Nggak apa-apa, ulang ya. Budi menaiki sepeda dari musola ke Masjid Agung, melaju ke arah barat sejauh 3 km. Selanjutnya dia kembali lagi dengan melewati jalur yang sama. Ke arah barat sejauh 3 km. Selanjutnya dia kembali lagi dengan melewati jalur yang sama. Selanjutnya dia kembali lagi dengan melewati jalur yang sama. Ditanya, berapakah jarak yang ditempuh oleh Budi? Mau buat soalnya boleh, mau buat diketahui kayak tadi nggak apa-apa ya. Baik, karena usah hanya lihat cara dan jawabannya aja. Berapakah jarak yang ditempuh oleh Budi? Iya. Jarak yang ditempuh oleh Budi. Nomor 2. Soal-soalnya dulu buat ya. Jawabnya nanti aja ya. Nomor 2. Nomor 2. Kakak berkendara dalam lintasan. Kakak berkendara dalam lintasan 180 meter. Kakak berkendara dalam lintasan 180 meter. Meter ya? Bukan kilometer. Bukan. Kakak berkendara dalam lintasan 180 meter. Ya. Dalam waktu 180 meter dalam waktu 0,3 menit. 0,3 menit. 0,3 menit. Berapakah kelajuan kendaraan tersebut? Berapakah kelajuan kendaraan tersebut? Berapakah kelajuan kendaraan tersebut? Nomor 3. Sampai nomor 3 aja. Mau tambah? Ada yang mau tambah 10? Mau tambah jadi 10 mau? Enggak ya. 3 aja ya. Baik, nomor 3. Sebuah mobil patroli melaju dengan kecepatan 600 meter per sekon. Seulang, sebuah mobil patroli melaju dengan kecepatan 600 meter per sekon. 600 meter per sekon. Setelah 25 detik, seulang ya, sebuah mobil patroli melaju dengan kecepatan 600 meter per sekon. M per S ya kan?
Setelah 25 detik, tahulah ya yang satuannya detik-detik itu apa ya kan? Jangan disebut ya. 25. Setelah 25 detik, mobil patroli tersebut memiliki kecepatan 100 meter per sekon. Ya, setelah 25 detik, mobil patroli tersebut memiliki kecepatan 100 meter per sekon. 100 meter per sekon. Ulang ya. Mobil patroli tersebut memiliki kecepatan 100 meter per sekon. 100 ya nah Ustadz ya. 100 meter per sekon. Berapakah percepatan yang dialami mobil patroli tersebut? Bisa. Sebuah mobil patroli melaju dengan kecepatan 600 meter per sekon. Ya. Setelah 25 detik, mobil jenazah tersebut memiliki kecepatan 100 meter per sekon. Hah? Mobil tersebut. Iya, bentar ya. Mobil tersebut memiliki kecepatan 100 meter per sekon. Berapakah percepatan yang dialami mobil patroli tersebut? Percepatan yang ditanya ya. Yang dialami mobil tersebut. Iya, udah itu aja. Nah demikian ya, silakan dikerjakan. Bagi yang di rumah silakan mengerjakan dan dikirim hari ini juga ya di Google Classroom. Nanti Ustaz akan kirimkan linknya ya. Yang di rumah, yang di sini langsung kerjakan.